Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bapak Ahmad Muklisin pada pembelajaran yang keempat, pertemuan keempat, dan merupakan pertemuan yang terakhir untuk pembelajaran hari ini sebelum kita akan melakukan ulangan. Seperti yang biasa, seperti pada pertemuan yang sebelumnya, kita akan membahas tentang logaritma. Eh, tapi kalau kemarin kita membahas tentang persamaan logaritma, sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma itu sendiri. So, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengingat-ingat atau bahasa Jawanya kita membuat eling-eling ya, eling-eling. Maaf Bapak tidak mengetiknya dengan menggunakan equation karena keterbatasan waktu ya. Kita akan membahas tentang persamaan logaritma bentuk kelima yang kemarin yang sudah kita pelajari, dan ini merupakan PR. Seperti biasa, ini merupakan PR yang paling best on the best atau lumayan mendapatkan kesusahan yang luar biasa dari teman-teman. Soalnya berbunyi 2 kali 4 log X pangkat 2 min 10 kali 4 log X plus 8 sama dengan 0. Kita misalkan, apa yang dimisalkan Pak? Yang dimisalkan adalah 4 log X-nya. Nah, ketika 4 log X-nya sudah dimisalkan, berarti dimisalkan dengan apa Pak? Dengan Y. Nah, maka akan 2Y kuadrat. Kenapa Y kuadrat? Karena pangkat 2 min 10. 4 log X kita sudah misalkan dengan Y jadi 10Y plus 8 sama dengan 0. Pak, saya gak seneng ada duanya. Dihapus boleh Pak? Boleh. Kita hilangkan duanya dengan membaginya menjadi 2. Jadi Y kuadrat min 5Y plus 4 sama dengan 0. Setelah itu Pak, kita faktorkan. Kita faktorkan. Jadi Y sama dengan 4, Y sama dengan 1. Y min 4, Y min 1. Kemudian kita buktikan dulu. Kita masukkan ke logaritmanya, ke persamaan yang Y-nya ini. 4 log Y log X sama dengan 4. Seperti biasa, 4-nya jadi pangkat di sini, 4 pangkat 4, jadi X sama dengan 4 pangkat 4 sama dengan 256. P sama dengan 256. Untuk P ya, kan karena P dan Q ya, permintaannya kan P dan Q. Nah, kita akan lalu Pak, habis itu yang satunya, yang satu Y sama dengan 1. Kita buat juga Y sama dengan 1. 4 log X sama dengan 1. 4 log X, kemudian 4 log 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 kan sama dengan 4. Jadi 4 X sama dengan X2 di sini jadi Q. Jadi Q sama dengan 4. Kemudian X1, X2, P dan Q. Karena yang diminta P per Q, jadi 256 per 256 hasilnya 4 pangkat 4 per 4 sama dengan 64. Jadi hasilnya 64. Oke, bisa diterima ya. Pahami permintaan soalnya dan mulai dikerjakan. Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan logaritma. Sebelumnya kita tadi sudah membahas tentang persamaan logaritma, kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma ini pada umumnya hampir sama dengan persamaan logaritma, tapi kita akan lebih fokuskan kepada garis bilangan karena kita akan sering-sering membahas tentang garis bilangan itu sendiri. Pak, ada berapa sifat persamaan logaritma? Nah, sifat pertidaksamaan logaritma pada umumnya ada dua. Ini Bapak ambil dari buku paket kalian ya. Kalau yang punya buku paket yang warna orange, yang matematika 1 dari edisi revisi kurikulum 2013 yang di perpus, kalian bisa buka buku tersebut. Untuk A lebih dari 1, A-nya yang mana Pak? A yang numerus ini ya. Jika A log fx
lebih dari sama dengan A log GX, maka Fx lebih dari GX dengan syarat Fx lebih dari 0 dan GX lebih dari 0. Maksudnya gimana Pak? A-nya lebih dari 1, maka tandanya Fx dan GX pun tidak berubah tandanya. Kalau A-nya lebih dari 1, tandanya tidak berubah. Tapi kalau A-nya di antara 0 dan 1 atau kurang dari 0 atau kurang dari 1, kurang dari antara 0 dan 1 itu maksudnya seperti 0,5, 2 per 3, 1 per 4, atau 0,7, 0,8 dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam range A kurang dari 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau A kurang dari 1 tandanya seperti apa, Pak? Tandanya dibalik ya. A log Fx lebih dari sama dengan A log Gx, maka Fx lebih dari, tandanya berubah kan? Dari tadinya lebih dari menjadi kurang dari, dengan syarat Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0. Nah, ketika sudah seperti ini, maka tandanya wajib kalian rubah ketika A-nya itu di antara 0 dan 1. Seperti itu ya. Kemudian yang B hampir sama juga. Kalau ini kurang dari sama dengan A log Fa kurang dari sama dengan A log Gx, maka Fx kurang dari Gx dengan syarat Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0. Hampir sama ya. Kemudian yang B, A log Fx sama dengan kurang dari sama dengan A log Gx, maka Fx lebih dari Gx dengan syarat Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0. Nah, syarat ini wajib dimunculkan. Jadi ketika kalian mengerjakan, jangan lupa syaratnya, karena persamaan dan pertidaksamaan identik dengan pembuktian. Oke? Kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya bagaimana, Pak? Contoh soalnya berbunyi gini. 3 log 2x plus 3 lebih dari 3 log 15. Nah, langsung kita operasikan. 3 lognya kita bisa dihilangkan sesuai dengan sifatnya. 2x plus 3 lebih dari 15. 2x lebih dari 12. X sama dengan 6. Syaratnya, nah, kita buat syarat sesuai dengan sifat pertidaksamaan logaritma. Kan juga ada syaratnya di sini ya. Nah, syarat kita uji syaratnya. 2x plus 3 lebih dari 0. 2x sama pindah ruas jadi min 3. X sama dengan min 3 per 2. Kita buat dua garis bilangan. X yang untuk x lebih dari 6 kita tulis di sini 6. Terbuka atau tertutup, Pak? Terbuka. Kenapa terbuka? Karena tidak ada sama dengannya. Ke arah mana, Pak? Karena lebih dari, ke arah kanan, straight seperti ini. Kita buat seperti ini. Nah, setelah itu, Pak, kita buat yang x lebih dari min 3 per 2. Kita buat terbuka atau tertutup, Pak? Terbuka juga. Min 3 per 2. Ke arah mana, Pak? Ke arah kanan karena lebih dari. Maka HP-nya kita bisa dapatkan. Kita tarik di sini 6. HP-nya sama dengan x jika x lebih dari 6, x elemen bilangan real. Contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini berbunyi 2 kali setengah log x min 1 kurang dari setengah log 7 min x. Nah, kita mulai operasikan. 2 kali setengah log x min 1 ini bisa kita tuliskan setengah log x min 1 pangkat 2 kurang dari setengah log 7 min x. Nah, kemudian setengah log dan setengah lognya bisa kita coret menjadi x min 1 kurang lebih dari 7 min x. Nah, Pak, kenapa kok lebih dari? Karena setengah itu kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Nah, seperti itu ya. Kalau seperti itu, maka tandanya harus berubah. Ini sesuai dengan untuk sifat yang kedua. Kemudian kita operasikan menjadi x kuadrat min 2x plus 1
lebih dari 7 min X, X kuadrat min X min 6 lebih dari 0. Maka kita pecah menjadi X min 3, X plus 2 lebih dari 0, X sama dengan 3, dan X sama dengan min 2. Kita uji syaratnya. X min 1 lebih dari 0, X lebih dari 1, 7 min X lebih dari 0, X sama dengan min 7. Kemudian kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan menjadi yang pertama adalah 3-nya terlebih dahulu, dan yang kedua adalah min 2-nya. Kita lihat 3-nya ke kiri atau ke kanan. Karena di sini X kuadrat positif, maka akan ke arah kanan. Kalau ke arah kanan berarti positif. Positif, kalau di sini positif, maka di sini negatif, dan di sini positif. Dan yang kedua adalah uji syarat yang pertama, 1 di sini karena lebih dari, maka positif ke arah kanan dan terbuka karena tidak ada sama dengannya. Dan 7 itu ke arah kiri dan terbuka karena tidak ada sama dengannya. Maka kita peroleh HP-nya 3 X jika 3 lebih dari kurang dari X, X kurang dari 7, dan X elemen dari bilangan real. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak akan sambung di Google Meet. Allahumma fiqh la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.